Baik, kembali lagi di 102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan di hari ini pendengar, di hari Senin ya, di 15 November 2021, kita gelar 1 jam OPD menjawab, yaitu tentang peningkatan produksi ikan pendengar ya, bersama Insinyur Wahyu Prihartono MM, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Baik, kita nanti akan bagi 2 season pendengar ya. Jadi untuk Anda semua yang mau bertanya bisa di 082 333 906 8809. Baik, kita sapa terlebih dahulu pendengar ya, narasumber kita. Ada Bapak Wahyu Prihartono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik Pak ya. Oke, peningkatan produksi ikan Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan materi kita di pagi ini. Silahkan Bapak. Oh iya. Terima kasih Mbak. Siapa Mbak? Mbak Ari. Mbak Ari ya. Terima Ya. kasih. Pertama-tama kami diundang dalam 1 jam bersama OPD. Terima kasih. Ini programnya Suara Sampang. Ya. Jadi pada prinsipnya itu Dinas Perikanan ini tujuan utamanya itu kan adalah meningkatkan produksi perikanan dan produksi usaha perikanan. Intinya itu ada 3 program di situ. Program peningkatan perikanan tangkap, kemudian ada program peningkatan perikanan budidaya, dan program peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan. Ada 3 itu. Oke. Dan mungkin bisa dijelaskan Pak ya dari ketiga tersebut Pak. Oh, baik. Oke. Kami jelaskan. Jadi Dinas Perikanan ini cakupannya luas. Kenapa saya katakan luas? Kalau kita lihat dari geografi Kabupaten Sampang, ini luasnya kan 1233,3 km persegi. Nah, itu di sebelah utara itu adalah Laut Jawa, di sebelah selatan itu adalah Selat Madura, sebelah timurnya itu adalah Kabupaten Pamekasan, sebelah baratnya adalah Kabupaten Bangkalan. Oke. Wilayah kita, wilayah pesisir, karena kita dibatasi undang-undang Mbak, jadi ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jadi ada kewenangan pusat, provinsi, dan daerah. Jadi pesisir ini masih menjadi wilayah kita. Jadi pesisir kita ini ada 7 kecamatan dari 14 kecamatan. Di sebelah utara ini ada 3 kecamatan, di sebelah selatan itu ada kecamatan. Yang utara itu adalah Kecamatan Sokobana, Ketapang, dan Kecamatan Banyuates. Sedangkan yang di selatan itu adalah Kecamatan Srese, kemudian Pengarengan, Sampang, dan Camplong. Panjang pesisir kita luas Mbak, jadi luas, jadi sekitar 96 km persegi. Yang utara itu adalah panjangnya adalah 48 km persegi, kemudian yang di selatan ini adalah 38 km persegi. Kalau kita lihat jumlah nelayan kita luar biasa banyak Mbak. Oke. Jadi luar biasa banyak. Kenapa saya katakan banyak? Sekitar 15.597 orang. Armada kapalnya juga cukup banyak. Jadi sekitar 3.767 unit. Yang kalau istilah kapal ini kan gross ton berat. Yang di atas 10 GT ini sekitar 128, sedangkan sisanya itu di bawah 10 GT. Jadi kalau kita lihat dengan jumlah kapal dengan nelayan ini sekitar pemiliknya itu kan 3.763 itu pemilik, sisanya itu adalah ABK. Ini yang potensi yang luar biasa. Nah, jumlah produksi untuk perikanan tangkap kita di laut itu ada sekitar 15.151 ton per tahun, Pak. Per tahun ini. Kemudian untuk yang budidaya ini kita dapat hasil dari kelola laut, juga ada budidaya karena kita punya daratan ya, satu daratan. Jadi daratan kita ini ada yang namanya budidaya payo, kemudian itu yang tradisional, Pak. Kemudian yang budidaya intensif, satu lagi kolam air tawar. Nah, yang budidaya payo, yang payo ini atau perairan payo ini luasnya cukup luas Pak, hampir 3.264 hektar.
jumlah yang orang yang mengelola itu sekitar 2.165 orang. Nah, kalau yang intensif ini kayak udang fanami, mungkin Mbak Anu kan bisa lihat udang fanami, udang-udang yang ekspor itu. Iya. Ini cukup besar juga potensi kita, sekitar 58,8 hektar. Nah, jumlah pembudidayanya sekitar 165 orang. Kemudian ada lagi yang kolam air tawar, kan kita ada punya daratan, punya basin ya kayak lele dan sebagainya. Ini juga cukup luas, sekitar 10.720 meter persegi. Jumlah pembudidayanya sekitar 131 pembudidaya. Rata-rata produksinya kalau air tawar ini sekitar ya hampir 250 ton lah per tahun. Per tahun, Pak? Ya, besar. Besar sekali, Pak ya. Kemudian kita kan pemerintah Kabupaten Sampang ini kan punya program dalam rangka, kan tadi ada di RPJM kita kan peningkatan produksi perikanan, bukan ikan Pak, tapi perikanan. Karena lebih luas lagi. Nah, ada beberapa program khusus untuk perikanan tangkap. Ini ada 6 program yang biasa kita lakukan. Jadi kita tidak hanya pakai anggaran kita sendiri Pak, tapi kita sinergi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi maupun dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di pusat. Jadi karena kita one data Mbak, jadi satu data itu harus sama. Jadi mulai dari pusat, provinsi dan daerah itu harus satu data untuk perikanan. Nah, 6 program ini dalam rangka untuk peningkatan, karena jumlah nelayan kita besar, jumlah kapal kita juga besar, produksinya juga cukup besar, maka perlu kita ada program yang khusus untuk peningkatan, khususnya di tangkap. Yang pertama adalah peningkatan terkait dengan sarana dan prasarana nelayannya. Ini biasanya kalau kalau perikanan ini beda dengan dinas lain, karena ini lebih condong ke pemberdayaannya, ke bantuan hibahnya. Jadi kalau yang sarana prasarana misalnya bantuan jaring, bantuan mesin. Nah, tahun ini ada 17 KUB. KUBPT itu kelompok usaha bersama perikanan tangkap. Yang 13 itu dapat bantuan jaring, kemudian yang 4-nya mesin. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, ada program untuk lingkungan untuk hidupnya ikan. Kita pembuatan rumah-rumah ikan. Karena wilayah itu secara administrasi memang wilayah Kabupaten Sampang, tapi kewenangannya itu masuk kewenangan provinsi. Nah, itu masa itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan kemitraan. Kemitraan ini nanti kita kerjasama dengan mungkin lembaga keuangan, BNI dan sebagainya dalam rangka untuk mensupport modal daripada para nelayan tersebut. Kemudian yang keempat itu terkait dengan perlindungan nelayan. Harus kita lindungi juga nelayan. Ini amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Jadi amanat undang-undang ini. Jadi kita lindungi, dan ini adalah kewenangan dari pusat. Dari kewenangan pusat yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, dalam ini kan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Perlindungan ini berupa masalah premi. Jadi hibah premi seperti itu. Premi. Baik. Kemudian ada lagi karena nelayan kita ini yang kelima, ini ada kaitannya dengan sosialisasi perundang-undangannya. Ini Polairut Pak. Biasanya kan karena kita overfishing ya, karena kita one day fishing, satu hari ini kita tidak seperti nelayan di Jawa itu ke timur, kalau di kita kan kebanyakan hampir rata-rata one day fishing atau satu hari satu malam aja kita. Nah, ini kan harus ada di perairan kita itu di laut itu harus ada sosialisasi bagaimana mereka harus banyak boleh menggunakan, misalnya nggak boleh pursen. Kalau pursen ini kan jaring yang di atas, kapal-kapal yang di atas 20 gross ton yang besar, itu nggak boleh di pinggir, itu harus pakai gillnet. Nah, itu harus ada sosialisasi. Nah, yang terakhir terkait dengan keselamatan nelayan, itu juga kita perhatikan juga. Memang nelayan kita sudah punya pengalaman, artinya musim ini, musim apa, musim ini, musim apa. Tapi kita kerjasama dengan BMKG terkait dengan musim. Jadi kita beritahu perubahan cuaca dan sebagainya.
Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Dan untuk perkembangan Pak ya, perkembangan perikanan di Kabupaten Sampang sendiri ini seperti apa Pak? Alhamdulillah di program kita ini kan ada hulu dan hilir. Iya Pak. Kalau perkembangan kemarin, kalau masa COVID kemarin sejak 2021 memang produksi perikanan kita yang di laut harganya memang anjlok, Mbak. Iya, Artinya anjlok. Tapi khusus untuk kolam air tawar ini harganya stabil. Stabil Pak. Ya? Akhirnya stabil. Nah, untuk itu kita punya program hulu dan hilir. Iya. Karena yang kita perhatikan itu hulu dan hilir. Hulu. Kalau kemarin hanya hulu aja, sekarang nggak hulu hilir, harus satu ini, Pak. Jadi kenapa kita kan hulu dan hilir? Nelayan ini kan ada masa pacekliknya. Iya. Betul ya? Iya. Mungkin Mbak sudah paham kalau di sini. Iya. Nah, kalau ada yang punya masa paceklik, berarti kita harus punya program diversifikasi usaha perikanannya. Jadi kita menggerakkan ibu-ibu atau nelayan ketika paceklik, dia harus punya usaha lain selain menelayan. Nelayan itu kan halamannya terbatas. Iya. Terbatas, maka kita menyentuh ibu-ibunya untuk dibagi usaha, mungkin olahannya. Kita buat mungkin kita ada program packaging, Mbak. Mungkin tidak tahu bahwa kemudian harusnya saya bawa ini program seperti apa packaging, misalnya packaging terkait dengan abon ikan dan sebagainya. Kita packaging, kita standar seperti yang SNI yang dijual di Indomaret. Sudah ada beberapa produk seperti itu. Kemudian budidaya ikan dalam ember, karena luasnya terbatas. Jadi ketika dia paceklik, dia sudah punya usaha lain. Ini yang dinamakan hulu dan hilir. Hulu dan hilir. Nah, ketika dia panen, itu kan produksi melimpah. Iya. Itu ya kita kan supaya harga nggak jatuh. Bagaimana supaya ikan ini laku? Maka kita program yang namanya BMS. BMS itu buyer meet seller, mempertemukan antara pembeli dan penjual. Artinya produksi kita akan terserap. Seperti itu salah satunya, Mbak. Oke, berarti untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual itu bisa dibantu oleh dinas memfasilitasi Pak ya, memfasilitasi. Bukannya di lapangan yang sementara ini terjadi mereka bertransaksi sendiri Pak ya. Betul, di transaksinya kita tidak ingin seperti itu. Iya Pak. Tapi kita kerjasama dengan kita mengundang para para pembeli untuk datang ke Sampang, kita mau fasilitasi. Mereka kita pertemukan dalam satu meja, terserah mereka mau ngomong sendiri, jual-jual sendiri, tidak apa-apa. Ini akan mengurangi. Yang kedua, kita menggerakkan CS, cold storage. Cold storage kita ini untuk menyimpan ketika harga itu mahal ya, kita simpan. Atau mungkin dia akan melihat nanti akan mau dijual di mana, kita geser kemana nanti. Nah, salah satu upaya-upaya dari Dinas Perikanan seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya begini Pak, untuk kita ke bantuan Pak ya, biasanya ini di musim paceklik misalnya Pak ya, di musim paceklik sendiri, apa para nelayan itu selain mendapatkan ini juga mendapatkan bantuan juga Pak dari dinas Pak? Ada aturan yang mengatur masalah bantuan hibah ini. Jadi biasanya kan bantuan ini bukan perorangan, tapi kelompok. Jadi sebelum misalnya tahun ini dia sudah mengajukan proposal untuk diajukan tahun depan. Jadi kita sudah ajukan seperti itu dan kita sudah tahu. Nah, kebetulan kita kan punya penyuluh. Nah, penyuluh ini sebenarnya kan miliknya KKP Pak yang ada di tempat kita. Jadi secara administrasi beliau ini kan teman-teman penyuluh itu adalah orangnya KKP, tapi secara lokasi dia harus ada di tempat kita. Jadi dia harus sudah membantu di sana. Jadi dia sudah menginventarisasi kira-kira kebutuhan daripada para nelayan budidaya itu apa saja untuk diajukan baik di pemerintah Kabupaten Sampang, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun dengan KKP. Bantuan akan terus Pak. Jadi kalau nggak dapat di sini ya dapat di provinsi atau di pusat. Alhamdulillah. Selama ini alhamdulillah tidak ada gejolak dan sebagainya. Tidak ada kendala Pak ya di sini Pak ya. Bisa kita atasi semua. Baik. Dan misalnya kalau bukan nelayan Pak, tapi kita ingin mendapatkan bantuan berupa bibit ikan misalnya Pak. Boleh. Apakah itu bisa Pak? Boleh. Jadi begini, program itu kan
ada perikanan tangkap itu khusus untuk para nelayan dan punya. Iya. Ada perikanan budidaya. Budidaya ikan. Kalau dia bergerak di budidaya, monggo diajukan kelompoknya bisa. Bisa Pak ya. Bisa air tawar bisa, payo pun juga bisa. Petani garam pun juga bisa mendapatkan. Oke. Biasanya syaratnya apa itu Pak? Dia punya satu ada sudah kalau budidaya. Ya budidaya atau Pak. mungkin poklasar kelompok pelaksana dan pemasar, iya. Itu harus ada dari Kemenkumham sudah ada atau SKT dari pemerintah kabupaten, surat keterangan terdaftar. Saya kira sudah cukup itu. Terus dia punya usaha di lokasinya. Kalau tidak punya apa-apa tidak bisa Bu. Tidak bisa Pak ya. Kita harus lihat dulu. Nanti kan disurvei sama. Disurvei dulu Pak survei ya. dulu. Kita tidak mau bantuan itu langsung punya. Biasanya gagal dia rata-rata gitu. Nah. Kita sudah evaluasi Mbak, jadi contohnya terkait dengan budidaya air tawar atau kolam air tawar. Iya. Kebanyakan kan di sini lele itu luar biasa, harganya stabil, dari dulu stabil, karena kebutuhan kita dengan produksi ini lebih banyak kebutuhannya, jadi kita masih impor dari daerah lain lah. Kalau impor itu harusnya luar negeri ya, tapi impor aja lah daerah lain. Masih mendatangkan dari daerah lain. Masih dari dalam Pak ya. Maksudnya dari daerah lain ya. Dulu waktu kayak kita sebelum kita evaluasi, memang mereka mengajukan kelompoknya kepada kita. Ya, itu yang pertama. Setelah itu kita cek, kita survei benar enggak lokasi dia punya usaha enggak. Nah, kalau benar baru dapat bantuan secara pas. Ternyata ini banyak kekurangan, banyak gagal. Karena apa? Rata-rata mereka tidak punya pengalaman dalam mengelola budidaya ikan tawar, contohnya lele. Nah, kita tambahi lagi program itu dengan mengirim kita kerjasama dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi. Dalam ini kan punya UPT air tawar, payo dan sebagainya. Kita kirim dulu selama 4 hari 5 hari untuk belajar sebelum menerima sarana prasarana atau bantuan hibah dari kita. Nah, itu lebih mengena. Dan selama ini di Kabupaten Sampang banyak Pak ya budidaya itu Pak ya yang sudah disosialisasikan oleh dinas. Ya, jadi masing-masing bidang itu sudah punya kelompok. Jadi budidaya perikanan tangkap, misalnya perikanan tangkap, perikanan budidaya, kemudian teman-teman olahan itu sudah punya kelompok. Kalau kelompoknya misalnya budidaya itu namanya kelompoknya Poklasar misalnya. Ini Polaksar. Ini sudah ada kelompoknya. Ya, Polaksar itu kan dikasih usaha tadi, Pak. Jadi produk sudah jadi, baru kita olah. Diolah, Pak ya. Jadi program kita ini hulu hilir itu begini. Misalnya ada budidaya lele. Itu biasanya kan bapak-bapaknya yang bekerja di situ. Nah, ketika panen kita tidak hanya bahan mentahnya saja yang kita jual, tapi yang kita jual bagaimana kita meningkatkan supaya harganya tidak 17 per kilo, tapi bagaimana nilai itu menjadi nilai ekonomi lebih tinggi lagi. Maka salah satunya ada di berikutnya harus diolah. Menjadi keripik lele, menjadi nugget lele dan sebagainya. Dan itu di packaging bagus, itu ada standar SLI kita. Ibu-ibunya yang kerja itu. Jadi dua-duanya masuk. Baik Bapak Wahyu, kita ke pertanyaan dulu Pak ya, sebelum kita bahas yang lainnya. Pertanyaan dulu ya. Selamat pagi, saya Adi di Sampang Kota, mau bertanya untuk pemberdayaan perikanan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan ya terhadap para nelayan di wilayah Kabupaten Sampang. Dan untuk bantuan, apakah ada kriteria khusus untuk para nelayan yang akan dihibahkan bantuan baik berupa mesin, jaring dan lain-lain Pak? Kalau kriteria khusus memang harus ada, karena kita kan ada tadi sudah sabut dari awal, ada undang-undang yang membatasi kita, Undang-Undang 23 tahun 2014 masalah kewenangan. Jadi kalau sudah di laut, kalau kejadian apa itu bukan wilayah kita. Tapi kalau orangnya itu kan secara administrasi kan masuk wilayah kita, itu masih bisa kita bantu. Nah, bantuan itu memang tadi sudah sebut dari awal tidak boleh perseorangan, tapi kelompok. Dan kelompok itu sudah harus kita survei sesuai pengajuan dari kelompok tersebut. Jadi hari survei itu kata dia layak, maka kita usulkan. Nah, ada 3 sumber dana kita, baik dari DAU, DAK,
atau kemudian dari APBD provinsi maupun dari APBN. Nanti tinggal kita arahkan, kalau memang dia udah bisa kita arahkan ke provinsi, provinsi nggak bisa ke APBN. Biasanya masuk semua itu rata-rata, hampir alhamdulillah itu bisa terakomodir oleh ketiga sumber dana tersebut. Rata-rata sudah gitu. Oke. Baik, itu tadi jawabannya ya. Terima kasih untuk Bapak Adi di Kota Sampang. Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa yang dilakukan oleh Dinas Perikanan ketika harga ikan laut merosot? Mungkin dijelaskan lagi lebih ini Pak ya, lebih detail lagi. Tadi dari awal sudah kami singgung juga sedikit bahwa turunnya harga ikan khususnya yang di hasil laut ya. Hasil laut. Karena memang ada kaitannya dengan COVID-19. Itu sudah kita maklumi lah, semuanya memang turun semua, ekonomi anjlok semua, sehingga ini berpengaruh dengan harga. Nah, kita memang membuat bagaimana supaya harga ini teman-teman nelayan ini bisa, kan ini kalau biaya operasionalnya kan mahal, terutama bahan bakar. Iya, jadi hasil yang didapat dengan bahan bakar yang dikeluarkan ini tidak imbang kemarin. Nah, salah satunya adalah diversifikasi usaha. Ketika mereka nelayan ini merasa rugi, maka ibu-ibunya tadi sudah saya singgung, harus ada satu budidaya ikan di ember, kemudian diversifikasi usahanya. Jadi kita olah ikan itu menjadi produk yang sudah jadi, contoh olahan-olahan itu seperti itu. Misalnya kayak tadi sudah saya sebut sambal terasi dan sebagainya. Contohnya seperti itulah kita buat itu. Terus ikan itu kita presto dan sebagainya, banting kita steroid, atau hasil laut itu kita olah menjadi nugget ikan dan sebagainya. Itu akan menutupi biaya yang selama ini dikeluarkan, terutama kebutuhan sehari-hari. Nah, ini dua harus jalan Pak. Ketika satu ini turun, dia ada permasalahan, satunya lagi dia sudah bisa punya usaha yang lain. Itu yang maksud kita itu. Hulu hilir itu maksudnya seperti itu. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Selamat pagi, saya mau bertanya, adakah jaminan khusus untuk para nelayan seperti jaminan sosial, seperti BPJS dan lain-lain? Ya, ada Pak. Jadi tadi saya sebut bahwa kita punya 6 program ya. Salah satunya adalah perlindungan nelayan. Kan itu kan tadi dengan mohon maaf sih apa? Iya Pak. Ada satu yang dengan bantuan premi asuransi nelayan. Ada asuransi di situ Pak ya. Jadi kita menggunakan asuransi premi nelayan. Jadi itu biasanya nelayan yang sudah terdaftar di Kusuka, yang sudah terpasat, ini kan yang punya program kan dari KKP, Kementerian Kelautan. Biasanya kalau ada misalnya dia masalah ada kecelakaan di laut dan sebagainya, ada preminya dan asuransinya. Kemudian ada lagi yang namanya kita kerjasama kemitraan dengan bank, tadi sudah saya sebut. Jadi bank itu dia sebagai inti dan plasmanya. Intinya ada di bank, plasmanya itu adalah para nelayan. Jadi untuk penguatan bantuan modal nelayan. Ini yang kita lakukan seperti itu. Baik. Oke, masih ditunggu lagi ya. Itu tadi jawaban yang sudah dijawab oleh Bapak Wahyu Prihartono untuk para pendengar ya Radio Suara Sampang. Silahkan yang mau bertanya boleh ya di 082 333 906 809. Baik Bapak, kalau kita bicara jaminan sosial Pak ya, berarti para nelayan di Kabupaten Sampang ini berarti harus terdaftar dulu Pak ya? Iya. Harus terdaftar Pak ya? Iya. Kalau di nelayan kita ini, kalau pengen masuk yang dua tadi, satu masuk ke perlindungannya, ke preminya para nelayan itu harus masuk ke program Kusuka contohnya. Jadi ada program di situ Pak ya? Program kalau sudah masuk biasanya kan dia dapat perlindungan terkait dengan nelayan tersebut. Kemudian untuk bantuan modalnya ya kemitraan itu kerjasama kita dengan lembaga keuangan atau bank-bank yang ada terkait dengan penguatan modalnya. Dan ini Pak,
untuk bidang data usaha perikanan dan garam. Betul. Oke. Kita akan bahas ini Pak ya. Oke. Misalnya menyediakan data dan informasi usaha perikanan dan garam. Ini maksudnya ini gimana Pak? Bidang data usaha perikanan dan garam ini adalah bidang yang baru. Program Jadi baru dulu Pak ya? kami ini di Dinas Perikanan itu punya satu sekretariat dan 2 bidang. Nah, tahun mulai 2021 dikembangkan menjadi satu bidang lagi, namanya bidang data usaha dan perikanan. Ini bidang ini lebih cenderung perannya ke hulu, ke hilir, mohon maaf, ke hilir. Hulunya itu bidang tangkap dan budidaya. Tadi saya contohkan, misalnya di satu tempat ada budidaya lele. Biasanya yang kerja itu kan bapak-bapaknya kan. Iya. Nah, kalau kitanya produksi lele itu melimpah, harga kan rata-rata biasanya kan turun kan. Makanya harus ada diverifikasi usahanya, Mbak. Nah, misalnya dibuat keripik lele, keripik nage dan sebagainya, itu menjadi diverifikasi usaha yang punya nilai ekonomi lebih. Jadi ketika harga nilai lele jatuh, dia punya diverifikasi usahanya menjadi bisa menutupi kerugian di sini. Ya. Okay. Dan itu sudah jalan, Mbak, sudah jalan di beberapa tempat sudah jalan. Misalnya itu di mana, Pak? Pilot projectnya ada di Omben. Di Omben, Pak ya. Ya, Napo Lao. Di Napo Lao. Ya. Oke, selain di Omben, Pak, untuk di Sampang sendiri? Sampang sudah nanti kita kembangkan juga sama seperti itu. Jadi sudah ada beberapa pelatihan dari teman-teman terkait dengan diverifikasi usahanya. Dan itu sasarannya ibu-ibu. Iya, ibu-ibu, Pak. Ibu-ibunya. Bukan bapak-bapaknya, tapi ibu-ibunya. Ibu-ibu. Ya, Oke, ya. apakah sudah ada sosialisasi Pak dari Dinas Perikanan sendiri, Pak? Bukan sosialisasi, sudah langsung sudah. Berarti sudah langsung. Sudah action malah. Sudah action, Pak ya. Iya, malah. iya, sudah action. Oke. Makanya kami tidak bawa hasil produknya. Ada 5 produk yang sudah standar kita itu, yang insya Allah mungkin nanti akan kita lempar atau kita jual di toko-toko modern. Yang standar. Oke, yang sudah standar. Ada barcode-nya, sudah ada tanggal kadaluarsanya, ada nama produknya, ada nutrisinya, terus packaging seperti packaging yang ibu kalau beli kentang itu, Iya. ya seperti itulah. Oke. Oke, ditunggu Pak ya. Oke, dan untuk misalnya di sini juga ada pembekuan Pak ya. Ada penggaraman, pemindangan, pengasapan. Ini jelas semua sudah ada alat-alatnya di sini, Pak ya. Itu bantuan dari Dinas Perikanan untuk para nelayan atau gimana, Pak? Gini Bu, jadi kita ini produksi tadi udah sampai Pak. Produksi kita per tahun di laut, ini yang di laut ya. Ini sekitar hampir 15.151 ton. Oke. Sepertiganya yang 5.000 itu diolah dalam bentuk tadi ada penggaraman dan sebagainya, pembekuan dan sebagainya. Nah, bantuan yang kayak pembekuan itu biasanya bantuan dari kementerian. Kalau anggaran APBD kita enggak mampu karena nilainya M. Oh, nilainya tinggi Pak ya. Bukan ber-MM. Berember-ember Pak. Berember-ember kita nggak mampu, kita nggak mampu. Tapi Pak Bupati memang mengatakan kalau bisa ambil dari luar, ambil dari provinsi atau dari pusat, kita hanya menyerahkan programnya itu atau orang-orang yang memang layak untuk mendapat bantuan itu. Oke. Dan untuk yang terakhir Pak ya, ini mungkin Bapak selaku Kepala Dinas dari Perikanan ini Pak ya, ingin memberikan himbauan atau apa untuk para nelayan, untuk budidaya juga Pak ya di sini, mungkin tentang peningkatan produksi perikanan ini Pak. Oke, silahkan. Kata kuncinya adalah bahwa peningkatan peningkatan produksi perikanan itu adalah adanya peningkatan ekonomi para nelayan kita, para pembudidaya kita. Kata kuncinya itu, mereka meningkat ekonominya dengan melakukan produksi perikanan, baik itu sebagai nelayan, sebagai pembudidaya. Itu aja Pak. Oke, hanya itu aja Pak. Jadi, ya. Mereka sejahtera di sektor perikanan. Oke, baik. Dan untuk para nelayan Pak, mungkin Bapak sama Pak ya. Sama, kita sama. Oke,
Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di sini Pak ya di Sama-sama, 1 jam Mbak. OPD menjawab peningkatan produksi perikanan bersama Insinyur Wahyu Prihartono MM pendengar ya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kita di sini di 082 333 906 809. Saya Ari Novianti yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas untuk Anda dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri.